6 menggunakan tarif yang lama. Tapi ketika COVID berhenti, maka akan menggunakan tarif yang baru. Maka segera bagi yang mau daftar untuk masuk SMP Islam Al-Azhar 6. Tapi intinya ini adalah silaturahmi dan mengenalkan SMP Islam Al-Azhar 6. Berikutnya untuk berkaitan dengan lomba, ya mohon diikuti dengan baik dan sportif. Ya, ini bukan ajang lomba yang bersifat tanding dan sebagainya untuk ini ya, untuk cari ini. Tapi kita betul-betul cari bakat, kemudian kebersamaan dan silaturahmi. Maka butuh sportivitas. Kalau dalam bahasa teman-teman yang sering digunakan di sini, untuk menang kita bisa lakukan dengan cara curang. Tetapi dengan cara curang tidak akan pernah kita dapatkan kebahagiaan gitu ya, kebanggaan bahwa kita menang dengan menang yang sesungguhnya adalah menang yang sesuai dengan prosedur, artinya sportif, jujur, kemudian sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Ya, MHQ-nya memang sudah betul-betul anak-anak yang memang sudah dipersiapkan. Kemudian ada juga ini kemungkinan untuk tidak jujur sangat besar. Tapi saya percaya Bapak Ibu itu sekali lagi ya, menang bisa dilakukan dengan cara yang curang, tapi kebahagiaan tidak akan pernah didapatkan dengan cara itu ya. Jadi sekali lagi ikuti kegiatan JPCOM ini sebagai sarana silaturahmi buat kita semua, antara Bapak Ibu antar sekolah saling mengenal, saling bersilaturahmi, mengenalkan anak-anaknya, berbagai jenis bakat dan minatnya itu betul-betul diketahui, dan ini adalah sarana untuk kita meningkatkan semangat anak-anak, karena ketemu tempat. Saya lebih baik mungkin di sekolah menjadi tempat yang terbaik, tapi belum tentu di luar. Makanya perlu terus ditingkatkan. Apakah di sekolah, ketika sekolah menunjuk menjadi terbaik, kemudian keluar apakah masih terbaik? Ya syukurlah. Bisa jadi nanti sampai tingkat berikutnya ya. Jadi ini adalah langkah awal mungkin karena jarang sekali di kita itu lomba-lomba sejenis seperti ini. Makanya dibutuhkan untuk tempat-tempat lomba, walaupun ini berkaitan dengan pengenalan SMP Islam Al-Azhar 6. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya atas partisipasinya. Semoga buat kita adalah yang hadir, yang dilombakan, yang disertakan dalam ini, titip ke anak-anak bahwa mereka semua adalah pemenang di sekolahnya masing-masing. Dan kita akan berkumpul antar pemenang untuk bertemu di SMP Islam Al-Azhar 6 dengan cara virtual. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf nanti atas segala kekurangannya, masih bisa kita perbaiki pada kesempatan ini dan masih ada waktu. Pada hari ini mungkin yang terdaftar sebagai peserta untuk try out itu sudah 520 peserta. Sementara masih ada waktu, ini baru tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Kita masih akan dilaksanakan lomba itu pada tanggal 23 mulainya ya. 23 sudah upload. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan, khususnya berkaitan dengan try out, kemudian lomba-lomba yang memang masih kurang dari 20 mungkin masih diperkenankan, walaupun karena ini sifatnya bukan tanding. Kalau yang tanding mungkin kita sudah tidak bisa ditawar lagi ya, karena bagan harus dibuat pada hari ini. Jadi sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita perbaiki semuanya. Semoga ini menjadi sarana yang baik buat anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakatnya. Terima kasih atas nama sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rifai tadi atas sambutan dan sedikit informasinya. Untuk informasi secara mendetail nanti akan dibahas dan disampaikan oleh Ketua Panitia dan juga nanti di masing-masing PJ Lomba, dan akan nanti diinformasikan peraturan-peraturan teknis yang akan digunakan selama lomba di ajang JP Competition 2020. Berikutnya, untuk mengefisiensikan waktu, kita berikan kepada Ketua Panitia Bapak Ali Sadikin untuk memberikan sambutan serta memberikan informasi-informasi terkait lomba. Pada beliau dipersilakan. Ali sini aja.
Baik. Terima kasih Pak Zik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Abdullah Rifai selaku pimpinan sekolah, Kepala Sekolah SMP Al-Azhar 6, Bapak Haji Saprudin SPD selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Panitia serta Dewan Juri CPKOM 2020, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Pendamping Orang Tua Murid yang mewakili peserta Lomba CPKOM 2020 ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT, hari ini kita bisa mungkin mensinergikan untuk kegiatan CPKOM 2020 ini. Dan saya atau kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan technical meeting yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020. Sebelum saya bacakan untuk update peserta untuk CPKOM tahun 2020 ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan batas waktu ataupun pendaftaran daripada CPKOM 2020 ini. Ya, silakan. Untuk pendaftaran dilakukan semuanya dengan menggunakan daring atau online. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 21 November 2020. Jadi kita akan dibagi beberapa tahap ya untuk kegiatan lomba ini. Ada yang live dan ada yang menggunakan update dengan menggunakan upload daripada hasil lombanya. Kemudian untuk lomba MHQ itu dilaksanakan secara live. Insya Allah dilaksanakan pada tanggal 23 November jam 8.30. Insya Allah peserta sudah dimasukkan, mungkin teknisnya akan bisa Bapak Ibu tanyakan kepada PJ lomba atau juri lomba yang nanti akan mungkin diatur atau diundi ya sesuai dengan urutannya. Kemudian untuk tanggal yang sama, tanggal 23 November itu ada juga lomba cerdas cermat atau lomba cerdas tangkas, lomba cepat tepat ya, cepat tepat dari lomba LCT Pramuka ya, Pramuka. Insya Allah dilaksanakan tanggal 23 November jam 13.00. Nanti peserta akan masuk ke dalam grup yang mungkin insya Allah sudah sudah di-upload. Kemudian untuk upload hasil lomba untuk seperti lomba yang lain di luar dari MHQ dan lomba LCT Pramuka serta tryout seperti MTQ, azan, pildacil, solo vokal, mendongeng itu dilakukan paling lambat tanggal 21 November. November. 23 November. Setelah itu diadakan penilaian. Kemudian untuk Juknis ya, Juknis peserta secara umum dari hasil rapat menyampaikan bahwa peserta adalah tingkat sekolah dasar yang berasal dari kelas 5 dan 6. Peserta tiap sekolah tidak dibatasi, jadi artinya setiap sekolah bisa mengirimkan lebih dari satu peserta. Kemudian peserta bisa mendaftar lebih dari satu lomba. Peserta bisa mendaftar lebih dari satu lomba. Jadi artinya kalau mungkin satu murid punya talenta lebih, silakan bisa untuk mengikuti beberapa lomba. Yang penting tidak bentrok dengan lomba yang lain. Artinya
bisa dilakukan. Jika memperoleh juara lebih dari 1 mata lomba, maka akan menjadi hak peserta sepenuhnya. Misalkan satu anak mengikuti beberapa lomba dan itu juara semua, berarti itu akan menjadi hak daripada peserta lomba itu sendiri. Begitu untuk juknis secara umumnya. Kemudian saya sampaikan adalah update peserta lomba sampai dengan hari ini. Ya. Azan subuh sebanyak jumlahnya adalah 13 peserta sudah masuk, sudah mendaftar. Kemudian cepat tepat pramuka, ya mungkin akan terus berkembang, akan terus bertambah. Kemudian cepat tepat pramuka sebanyak 20 peserta. Kemudian mendongeng sejumlah 14 peserta yang sudah masuk. MHQ sebanyak 24 peserta yang sudah mendaftar, dan MTQ sebanyak 12 peserta yang sudah mendaftar. Dan kemungkinan, masih ada. Pildacil sudah 14 peserta yang sudah masuk, kemudian solo vokal baru 4 peserta. Nah ini baru 4 peserta. Insya Allah masih beberapa minggu lagi, insya Allah masih mempersiapkan. Tadi tari tradisional, jumlahnya adalah 11 peserta yang sudah masuk. Dan totalnya sudah 112 peserta. Dan tryout sebanyak 527 peserta sudah mendaftar ke kami. Dan insya Allah nanti teknis akan disampaikan oleh PC masing-masing. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa melihat tampilan daripada juknis yang mungkin sekiranya akan ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan kepada PC atau juri masing-masing. Kemudian masih berkaitan dengan kegiatan ini adalah kegiatan opening, ya. Jadi kita sudah lomba tapi opening menyusul, jadi tanggal 21 November. Jadi kami mengundang kepada seluruh Bapak, Ibu, guru, mungkin pendamping, kemudian peserta untuk mengikuti kegiatan opening yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 21 November. Dan closing insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28 November, beserta hasil lombanya akan diumumkan di tanggal tersebut. Nanti informasi kita sampaikan lewat sosial media kita, jadi Bapak Ibu bisa follow untuk akun Instagramnya atau YouTube-nya, silakan. Mungkin oke. Tambahan, ya insya Allah juga akan kita undang untuk memeriahkan kegiatan JPCOM tahun ini, mengundang kepada Ibunda Eli Risman untuk mengikuti atau untuk mengajak kepada Bapak Ibu mungkin ikuti webinar parenting. Dan insya Allah opening pengisi narasumbernya adalah Ustadz Fadlan Garamatan, insya Allah. Insya Allah Ustadz dari Papua, amin. Ya, baik. Bapak Ibu mungkin bisa dibaca hasil juknis yang sudah kita share juga di di link yang sudah kita sampaikan ataupun di sosial media yang sudah kita sampaikan. Bila nanti ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan acara ini dan mohon doanya untuk kelancaran, keberkahan acara ini semuanya. Dan mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Sadikin. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar kurang lebih ketentuan umum secara teknis sudah disampaikan oleh Ketua Panitia kegiatan perlombaan ini. Berikutnya secara lebih mendetil nanti Bapak Ibu bisa bertanya tentang masing-masing lomba yang diikuti. Nanti untuk sistemnya
Nanti untuk sistem, kita akan bacakan lomba apa yang pertama dibahas. Bapak Ibu bisa melihat tayangan share screen dari kami, ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalam petunjuk teknis, akan kami share screen. Bapak Ibu bisa baca, kemudian nanti kita adakan sesi langsung pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh panitia. Setelah itu selesai, kita beranjak ke lomba yang berikutnya. Apabila tidak ada pertanyaan, maka kami anggap semua peserta sudah memahami dan membaca ketentuan yang kami terbitkan. Baik, untuk pertama kita akan membahas tentang perlombaan MHQ, Musabaqah Hifzil Quran. Untuk PJ-nya nanti ada Ustadz Mubarak dan Ustadz Andika ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, juga peserta bisa membaca tayangan yang akan kami bagikan ke dalam layar. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semua peserta lomba, mungkin tadi ada sedikit yang belum saya tambahkan untuk MHQ ya. Untuk MHQ kuota dibatasi sampai dengan 40 peserta. Nah, sekarang sudah masuk 24 peserta. Jadi artinya setelah 40 berarti sudah closing begitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Atau mungkin di teknis dan jelasin. Katanya mau dijelasin dulu. Dijelasin apa langsung buka pertanyaan? Ali, buka pertanyaan atau? Oh, ini mereka lagi baca nih. Kemarin 2 pertanyaan yang sering muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidatul Kurama, para bapak atau ibu guru yang terhormat, dipersilakan barangkali dari apa yang telah tertulis dalam juknis di proposal, ada yang ingin ditanyakan, karena satu dan lain hal mungkin insya Allah kami siap untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait jika menemukan hal-hal yang memang perlu ditanyakan. Nggak kebaca nih. Saya nggak kebaca nggak? Apa Pak Lisa di situ Pak? Nih. Coba aja Pak. Penanyanya. Tanya apa Bu? Saya dari SD Hasilangka. Assalamualaikum. Apakah satu peserta bisa mengikuti beberapa jenis lomba dan jika mendapatkan peluang untuk menjadi juara dari beberapa jenis lomba yang diikuti, apakah bisa demikian? Tadi sudah dijawab ya. Terkait dengan hal ini, jawabannya bisa. Dipersilakan saja. Oke. Dengan konsekuensi tidak terjadi bentrok ya. Kalau terjadi bentrok pada mata lomba ya mohon untuk bisa difahami karena memang kami tidak mungkin menunggu satu peserta karena yang sedang mengikuti lomba yang lain. Jadi silakan ketika ada terjadi bentrok terkait dengan waktu, Bapak atau Ibu mempunyai kebijakan yang bijaksana untuk anak-anaknya. Terima kasih. Ada lagi untuk MHQ, Bapak Ibu, jika dianggap cukup. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya MHQ tentang penilaian Ustaz, apa? Misalnya ketuk 1, ketuk 2 itu pengurangan nilai itu berapa? Apakah 1 atau 2 atau setengah atau koma?
Misalnya ketuk 1 itu berapa pengurangannya? Baik. Mohon Itu maaf yang ini pertama. Kemudian yang kedua, di situ kan ada sambung surah. Nah, surahnya itu apakah dari An-Naba sampai An-Nas atau dari An-Nas sampai An-Naba? baik, terima Karena, kasih. ya, itu aja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ustaz Saiful ya? Dari sebelah ya? Betul, Ustaz. Masya Allah. Suaranya orang soleh nih kedengeran ya. Baik Ustadz dan para Bapak Ibu guru sekalian, terkait dengan ketukan ya, ini nanti lihat khofi atau jali ya, kesalahannya besar atau kecil. Untuk hal terkait itu kami akan koordinasi secara detail lagi dengan tim Dewan Juri. Kebetulan jurinya satu dari Masjid Al-Azhar yaitu Ustaz Amiruddin, Ustaz Saifullah juga nggak asing ya, dan juga kedua saya. Adapun untuk yang bisa kami share adalah poin penilaian, yaitu 50% hafalan, 30% tajwid, 20% fasohah. Kalau untuk pengurangannya dengan tingkat kesalahannya tentunya yang nanti perlu bisa dilihat oleh Dewan Juri ya. Kalau sampai pada titik yang besar, kesalahan besar ya, jali ya pengurangannya mungkin sampai di 5 gitu ya. Begitu lebih kurangnya. Nanti untuk lebih jelas teknik terkait itu Ustaz Saifullah akan disampaikan di awal-awal pada saat perlombaan. Karena kami belum koordinasi secara khusus dengan juri yang satu ya. Kemudian yang kedua, untuk melanjutkan surah. Ya, kalau untuk surah yang akan dilanjutkan ayat akhir surat maksudnya gitu ya. Itu ya surah dari mulai materinya aja, juz 30, dari mulai An-Naba sampai An-Nas gitu aja. Jadi supaya dipersiapkan oleh seluruh peserta, adapun nanti yang diambil mana ya itu anak-anak dianggap sudah siap saja begitu. Kalau urutan ya udah paham lah. Kalau MHQ pastinya ke bawah ya, dari An-Naba ke An-Nazi'at. Baik, begitu Saifullah barangkali ya. Jazakallah. Baik, syukran Ustaz atas ya, afwan. Insyaallah. Bentroknya jadwal ya. Apa jawabannya? Tetap juara dia. Mungkin Pak Ali bisa bantu terkait dengan lomba yang lainnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang mungkin kami dari panitia CP terutama kontak person. Oh iya lupa. Oke. Memang kita awalnya ada wacana untuk mengambil satu yang terbaik kalau diperoleh juara lebih dari satu. Tapi kemarin karena ada banyak pertanyaan seperti itu, kami rapatkan dan akhirnya diperoleh hasil bahwa ketika peserta yang mengikuti lomba lebih dari satu dan itu mendapatkan juara semua, maka itu akan sepenuhnya menjadi haknya seperti itu. Jadi mungkin bisa jelas ya karena kayaknya pertanyaannya berulang. Ya, jadi insya Allah ketika lebih dari satu juaranya, insya Allah mendapatkan semua juaranya juga seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan lagi. Ya, satu lagi untuk yang bentrok paling ini ya, MHQ dan LCT Pramuka karena di hari yang sama tapi jam yang berbeda. Jadi ya itu mungkin kalau misalnya mau mengikuti dua lomba itu memang harus ini ya menanggung resiko ketika misalnya nih MHQ belum selesai karena 40 peserta hingga sampai jam 1 misalnya. Ya harus bisa menanggung resikonya seperti itu aja.
Tapi kita sudah mengupayakan agar berbeda waktu. Karena tapi kan kita nggak tahu ya pelaksanaannya nanti seperti apa. Mungkin itu sih yang berpeluang bentrok. Tapi kalau yang lain kayaknya tidak ada sih ya, karena semuanya upload video. Seperti itu. Sampai aja. Bisa maki Pak, MTQ. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Kalau tidak ada dilanjut dengan mata lomba yang lain. Mau dibuatkan grupnya? Ya. Mau dibuatkan grupnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terkait MHQ saya rasa cukup ya, karena sudah tidak lagi yang bertanya, dan insya Allah mohon doanya semoga pelaksanaan nanti berjalan dengan baik dan lancar, dan Allah memberikan keridhaan dan yang menjadi target dan cita-cita kami tercapai dan dimudahkan Allah. Amin, Allahumma amin. Berikutnya estafet langsung ke MTQ ya, kepada Ustadz Selamat ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat Bapak Abdullah Rifai, yang terhormat Bapak Haji Udin, dan Bapak Ibu Guru, serta pendamping anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6. Baik, saya di sini adalah PJ Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah Tilawatil Quran. Ya, di sini sebenarnya saya bersama Pak Wahyudi, namun Pak Wahyudi tidak bisa hadir dikarenakan mungkin ada keperluan. Untuk technical meeting dan sebagainya di situ sudah tertera, mungkin tinggal tanya jawab saja. Saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang kurang paham, insya Allah saya jawab sebisa saya. Oke. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Marwan dari SD 6JP. Mau bertanya tentang, ini kan kita lewat video ya? Iya, betul, betul. Maksud saya mau bertanya tentang anak membuat videonya itu, apakah dia langsung ketika sudah duduk, atau peragaan dia dari berdiri lalu bagaimana cara memegang Quran dan bagaimana cara memulainya, dan apakah diawali dengan salam, diakhiri dengan salam, atau bagaimana, atau langsung aja gitu ketika anak duduk. Iya, baik. Iya, baik, terima kasih Pak Bapak Marwan ya. Baik. Ya. Sebenarnya sih kalau untuk secara live-nya ya atau secara normalnya itu dilihat dari awal ya, bawa Quran segala macam itu kan langsung duduk ya. Tetapi kita secara video gitu kan sudah duduk saja ya seperti ini. Nanti live sini ya kamera ya langsung memperkenalkan diri, saya dari kelas mana dan kelas berapa, sekolah mana, kelas berapa, dan juga membacakan surat apa, ta'ud, dan langsung seperti itu. Ya, jadi tidak ada editan. Ya, Pak. Nggak ada salam ya? Salam. Nggak ada salam ya? Iya, salam, pasti ada salam. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sebutkan dan membaca surat apa gitu. Ya, oke, terima kasih. Oke, siap Pak Marwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi. Iya. Kalau nomor urut itu di MTQ itu tidak ada karena kan dia video. Ya, kalau MHQ iya, ya. Nah, gitu. Iya, gitu ya. Oh, ya. Nanti MHQ nih, mohon maaf nih saya menyambung MHQ itu nanti di akhir. Itu. Baik, itu untuk MTQ. Ada lagi pertanyaan? Sudah paham semuanya ya Bapak Ibu ya? Ya.
Baik, kalau begitu terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selesai ya. Datang sono. Lombaan berikutnya lomba adzan subuh. Silakan dibaca teknis perlombaannya. Nanti insya Allah yang menjawab Ustadz Tatang yang hadir di Zoom ya. Iya, baik. Itu Pildace dilewat dulu nih, Ustaz. Berarti lomba adzan subuh dulu nih ya. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pimpinan SMP Islam Al-Azhar 6 Jaga Permai yang saya hormati Pak Rifai dan Pak Udin, mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung bersama-sama di sekolah ya. Pak Ali, Ketua Panitia, saya mohon maaf juga bersama rekan-rekan tim PJ untuk lomba di JPCOM ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari setiap sekolah yang mengikuti lomba, yang saya hormati, dan Pak Warno, Pak Amri, Pak, sebenarnya banyak ini, saya nggak bisa sebut satu persatu nih, mohon maaf semuanya. Serta ada juga perwakilan dari anak-anak sekalian nih, ada Jasmine, Fania, kemudian dari sekolah yang lain juga ya. Semoga anak-anak sekalian semuanya sehat selalu, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk semuanya. Terkait dengan perlombaan adzan subuh, ini luar biasa ya. Tadi juri MTQ sudah menunjukkan suaranya Pak Slamet. Juri MHQ Ustaz Andika tadi sudah diperlihatkan videonya. Juri adzan nggak mungkin saya sekarang adzan teriak-teriak karena tadi sudah di Jumatan. Ya, jadi khotib. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan lomba adzan ini mungkin sudah dibaca di saat pendaftaran ya untuk seperti apa penilaiannya, namun saya sampaikan ulang. Kalau untuk yang umum biasanya ada 4 kriteria penilaian. Untuk yang umum, lomba di yang umum pertama terkait dengan makhraj dan tajwid, kemudian irama atau suara ya. Kemudian penjiwaan atau penghayatan, yang terakhir adab dan kerapihan. Namun untuk di JPCOM ini saya rangkum menjadi 3 saja. Nah, yang pertama pasti tidak bisa dihilangkan yaitu berkaitan dengan tajwid dan makhraj. Itu ada penilaiannya antara 25 sampai dengan 45%. Jadi di situ nilai paling tinggi untuk penilaian azan. Kemudian lagu atau irama di sini meliputi termasuk juga penjiwaan. Jadi nanti saya penilaian di dalam lagu atau irama ini sebanyak 20-40% termasuk di dalamnya adalah penjiwaan. Gitu ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu adab antara 5 sampai dengan 15%. Di sini termasuk adab itu pakaian, kemudian posisi berdiri, dan sebagainya. Nah itu masuk ke dalam adab. Adapun tadi ketika MTQ ada pertanyaan, ini dari awal datang masuk kemudian azan atau seperti apa? Nah penjelasannya setting kamera, misalnya Bu Fau bisa ditampakkan wajah saya saja, biar saya bisa pakai perumpamaan nih. Ya misalnya ini Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang mengikuti lomba, di sini tempat fokus kameranya. Kemudian kameranya ditaruh di sini, maka di sini masih dalam keadaan kosong nih, belum ada orangnya nih. Yang mau lombanya datang dari sini. Jadi dari jalan di sini, jalan berdiri, ucapkan salam, perkenalkan nama dari sekolah mana, kemudian baru azannya di situ. Seperti itu. Jadi
videonya bermula dari tempat yang disyutingnya itu kosong, jadi nggak ojol-ojol udah ada. Kalau yang tadi kan ojol-ojol, bahasa mana ya ojol-ojol? Itulah, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian untuk sisanya ya sama lah dengan yang lain. Terakhirnya ucapkan salam juga. Dan kalau menyangkut adab ini memang tidak besar penilaiannya, tapi cukup krusial ya. Jangan sampai juga tidak enak dipandang gitu. Pakaiannya yang layak, ya maksudnya yang islami lah, yang bagus. Kemudian mengucapkan salam juga dengan hormat dan seterusnya. Meskipun untuk penilaian terbesarnya ada di poin 1 dan 2, yaitu tajwid makhraj serta lagu dan penjiwaan. Tapi insya Allah include semuanya biasanya saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Ketika tajwid dan makhrajnya bagus, biasanya lagu atau irama dan penghayatannya juga biasanya bagus. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang tajwid makhrajnya bagus, tapi penghayatannya kurang bagus, tidak menutup kemungkinan. Cuma secara keumuman biasanya seperti itu, saling mengikuti satu sama lain. Jadi silahkan dimaksimalkan, silahkan dilakukan yang terbaik anak-anaknya untuk melakukan persiapan, mengambil video dan mengirimkannya untuk lomba azan subuh ini. Lebih kurangnya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang mewakili dari sekolahnya masing-masing, serta anak-anak yang ikut technical meeting ini. Dan mohon maaf juga kepada pimpinan sekolah dan ketua pelaksana, saya tidak bisa ikut hadir di sekolah. Sebetulnya saya yang mengundang gitu ya, Bapak Ibu. Jadi saya mau syukuran untuk putra saya mau di Hitan, sementara ya minta doanya lah di sini. Mudah-mudahan dari orang-orang soleh yang hadir di technical meeting JPCOM ini bersedia memberikan doa untuk putra saya, insya Allah akan di Hitan. Dan saya tidak bisa mengundang ya, bukan tidak mau. Silahkan kalau mau hadir saya undang secara lisan, tapi karena dalam masa pandemi ini nampaknya tidak bisa beramai-ramai gitu ya. Insya Allah silahkan ditunggu kehadirannya di rumah dalam tasyakur putra kami di Hitan. Itu saja, kok jadi iklan putra saya ya. Iklannya adalah Jaka Permai. Silahkan daftarkan putra-putrinya dan murid-muridnya untuk bersekolah di SMP Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai. Program unggulannya banyak, ada kelas tahfiz, ada kelas bilingual. Tadi sudah ditampilkan profilnya. Mungkin nanti bisa diulang lagi oleh MC kita, Pak Haji. Seperti apa kegiatan-kegiatan meskipun dalam masa PJJ. Ya, terima kasih semuanya. Silakan, ada pertanyaan untuk lomba adzan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berlanjut ke lomba berikutnya, lomba Pildacil. Pidato anak-anak nih ya. Silakan dibaca teknis lomba Pildacil. Ada pertanyaan terkait lomba Pildacil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Yang pertama, untuk penyerahan teks lomba Pildacil itu diserahkan kapan ya? Yang kedua, terhitung waktu itu ketika anak membuat video, apakah anak memperkenalkan dirinya, kemudian dari sekolah mana, ataukah langsung mengucapkan salam? Karena nanti berkaitan dengan durasi waktu lamanya video, Pak Ustadz. Yang ketiga, apakah untuk kejuaraannya itu terpisah antara putra dan putri? Syukran, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Langsung kami tanggapi ya. Untuk teks diberikan sama bareng pas upload video. Pas upload video juga waktunya sama kita upload teks tanggal 23. Di link yang ditentukan maksimal tanggal 23. Gitu.
Terus tadi apakah wajib untuk salam atau perkenalan diri? Enggak wajib. Karena pas dia upload juga udah ketahuan nama sekolah dari mana, udah ketahuan. Jadi dia enggak wajib perkenalan diri. Ya. Pun memakai juga nggak apa-apa. Takutnya dia punya banyak ininya kan, waktunya nggak cukup, dia pengen maksimal, nggak apa-apa. Ya, ada lagi berikutnya tentang lomba Pildacil. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit. Untuk yang mengupload nanti bisa memilih atau mengklik link daripada pendaftaran, kemudian mengisi identitasnya terlebih dahulu, kemudian mengupload beberapa, ada yang mengupload hasil lombanya seperti misalkan Pildacil atau lomba MTQ, ya. Itu mengupload, kemudian mengupload juga identitas, ya, seperti mungkin adalah kartu pelajar, ya, ataupun mungkin surat rekomendasi dari sekolah sebagai tanda bahwa murid tersebut adalah benar dari sekolah yang mendaftar, begitu. Ya, ada lagi pertanyaan untuk Pildacil? Sudah ya, jangan lupa untuk dipilih salah satu tema saja yang diberikan panitia. Dipilih satu. Oh, ada lagi nih. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari mana? Dengan Ibu siapa? Dari mana? Pratama. Ya, tadi berhubungan dengan upload tentang surat keterangan rekomendasi dari sekolah. Kan kami sudah mendaftar lewat link dan sudah mengupload data-datanya. Ya, sudah data surat keterangan dari sekolah. Berarti nanti saat pengiriman videonya tidak perlu upload lagi kan, Pak? Halo? Ya, Bu. Ya. Untuk yang kolektif tidak usah, Bu. Tapi kalau memang sudah sudah mengupload sebelumnya lewat surat surat keterangan dari sekolah, ya nggak apa-apa, nanti kita akan cross check lagi. Jadi nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya. Oke, makasih Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ada lagi Bapak Ibu guru? Satu lagi Pak Ustadz, izin bertanya, untuk kejuaraan Ustadz, apakah terpisah antara putra dan putri atau satu kejuaraan Pak Ustadz? Syukran. Untuk kejuaraan digabung, putra putri digabung. Semua mata lomba ya Pak, yang putra putri ya? Iya. Oke. Kecuali azan mungkin nggak ada putri ya. Iya. Iya, ada lagi ya Ibu. Oh, juara nggak papi ya? Semua mata lomba termasuk MTQ? Iya. Digabung, juara digabung. Oh iya Pak, satu lagi, maaf. Iya Ibu, gimana? Kan di Juknisnya ada keterangannya mengirim kartu pelajar atau suket dari sekolah. Jika sudah ada suket dari sekolah, tidak perlu kartu pelajar lagi kan? Iya. Oke. Ya. Tidak perlu lagi. Siap. Kecuali yang mandiri. Iya, oke, makasih. Oke, kalau tidak ada lagi, saya informasikan. Sempat ada yang kirim WA bertanya kepada panitia, boleh enggak pakai backsound untuk Pildacil? Jadi, kalaupun ada nanti ingin berkreativitas peserta dengan menambahkan backsound, itu tidak dihitung penilaian ya, tapi diperbolehkan. Tapi tidak dihitung penilaian sesuai yang kami infokan di link itu aja. Kalaupun ada yang menambahkan backsound, yang menambahkan background, nggak dihitung penilaian. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi boleh itu ya, boleh misalkan kita syutingnya menggunakan green screen atau blue screen untuk backgroundnya, kemudian kita edit, kita pindahkan gitu Ustaz. Untuk backgroundnya saja. Iya, kalau memang kemarin sempat ada yang nanya peserta, saya ingin pakai background, maka silahkan, tapi itu tidak jadi penilaian gitu.
Oke, iya, ingatkan nih. Untuk merekam suara atau bikin video, umpamanya saya kan MTQ. Itu suara asli atau boleh pakai mic gitu, pakai salon atau gimana? Atau suara asli? Terima kasih. Boleh. Iya, boleh pakai mic boleh supaya lebih jelas boleh. Itu kan suara asli juga pakai mic juga. Namanya suara dia juga. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh dubbing, misalkan dia dubbing suara orang, nah, itu diedit namanya nggak boleh. Kalau dia masih pakai suara dia dan pakai mic nggak pakai mic itu nggak masalah. Mungkin supaya hasilnya maksimal, mic lebih oke. Gitu. Oke, terima kasih. Yang jelas tanpa editan. Nggak dipotong-potong atau gimana? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, berlanjut ke lomba setelahnya, lomba solo vokal. Silakan ditampilkan lomba solo vokal, Bu Fauzia. Mungkin Nabila udah apa? Agak ada tulisnya. Dapat tulisnya. Udah mungkin ya kan? Nggak tahu. Saya dia yang oh, udah nanya belum? Belum. Nggak punya berarti belum aneh. Aduh. Tadi aku udah bikin banyak video. Besoknya ada mama lagi ngaji. Ya, Ini satu segini. oh, ada ide di sini ya. Ini cari ide ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu tadi mic-nya belum dinyalakan. Saya dari PJ Solo Vokal. Hari ini akan menyampaikan beberapa yang perlu dibicarakan atau ditanyakan. Yang pertama, jumlah peserta ini belum mencapai target, baru 4 ya Bu ya. Tapi masih ada kesempatan sampai tanggal 23, karena targetnya paling enggak 10. Tapi tidak ada salahnya sambil berjalan kita menunggu yang lainnya, karena kan perlu supporter, kemudian perlu latihan, kemudian perlu sinkronisasi dengan musik, lalu video, begitu ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar atau memakan waktulah untuk solo vokal. Jadi kita doakan mudah-mudahan sampai tanggal 23 lebih dari 4. Nah, dari kriteria dan judul lagu serta penguploadan ya, teknisnya itu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Silakan dari Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah jelas ya dari semua kriteria, kemudian dari lagu-lagunya serta lain-lainnya. Dah, paham ya Bu ya? Baik, dari Solo Vokal cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada Bu Aisyah untuk sekarang mendongeng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut informasi mengenai lomba mendongeng. Seperti yang sudah diinformasikan lewat link pendaftaran,
mengenai teknis dan penilaian lomba mendongeng. Beberapa poin yang ingin kami sampaikan dan ditegaskan bahwa lomba mendongeng ini berdurasi 3-5 menit, di mana dalam durasi tersebut yang tersampaikan adalah dimulai dari salam, kemudian nama, pengenalan diri, nama dan sekolah, kemudian penyampaian cerita, dan diakhiri dengan pesan moral dalam durasi 3-5 menit. Kemudian untuk penilaian, untuk aspek penilaian, seperti yang telah tersampaikan di juknis lomba, bahwa poin pertama adalah penguasaan materi 60%, kemudian penguasaan materi terdiri dari isi dongeng, vokal, serta ekspresi. Kemudian yang kedua teknik bercerita 30%, yaitu mengenai kreasi bercerita atau kreasi mendongeng. Kemudian poin ketiga adalah penampilan, yaitu kostum dan properti. Di penampilan ini hanya 10% atau 10 poin yang akan diambil, sehingga poin utamanya tetap ada di 1 dan 2. Seperti itu. Selanjutnya ada yang mungkin perlu diperjelas? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari MI Al Muhajirin, tetangga. Ini untuk dongeng. Di PDF yang disampaikan, yang diberikan ke kita itu, di sini penguasaan materi 50%, tetapi tadi ditampilkan di situ 60%. Kemudian penampilan di sini 20%, sedangkan ditampilkan tadi 10%. Ini ikut yang mana? Kemudian yang kedua, ini berarti satu orang bisa pilih ya Bu, antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu ya, kalau menurut ketentuan lomba yang kita terima gitu ya Bu. Gimana Bu? Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertama mengenai rincian teknik penilaian ya Pak, yang Bapak lihat ada perbedaan di poin 1 dan poin ketiga, penguasaan materi dan penampilan. Betul, apa yang kami sampaikan saat ini di technical meeting inilah yang menjadi kriteria penilaian akhir atau final. Jadi yang kami akan lakukan nanti di penilaian adalah yang kami sampaikan di TM ini. Jadi penguasaan materi 60% dan penampilan 10%. Kenapa ada sedikit perubahan? Karena di salah satu kriteria juknis lomba disampaikan bahwa kostum dan properti itu boleh dilengkapi atau tidak, seperti itu. Maka ada opsi untuk bisa menggunakan atau tidak. Maka kami berikan penilaian tidak terlalu tinggi di poin ini. Jadi jika menggunakan maka akan kami beri nilai, jika tidak pun tidak mempengaruhi, tidak terlalu mempengaruhi, maksudnya seperti itu. Karena maksimal hanya 10 poin. Begitu. Kemudian yang kedua kemudian yang kedua bahasa ya Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan dan ditegaskan kembali mengenai teknik penilaian, tidak ada kategori bahasa di situ, maka bahasa tidak menjadi patokan untuk menilai. Peserta boleh memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa mana yang mereka kuasai lebih baik untuk bercerita. Seperti itu. Cukup jelas Bapak? Ya baik, terima kasih sama-sama Pak. Selanjutnya? Jelas. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada lagi Bapak, Ibu atau peserta, ada juga yang join di sini ya, peserta lomba mendongeng. Juknis yang tadi bisa di-share kembali Bu. Gimana Ibu? Juknis yang tadi bisa karena kan berbeda dengan juknis yang di sini. Boleh minta di-share kembali yang baru. Nah. Kalau saya nggak salah ada juga peserta lomba mendongeng yang ikut join di TM ini ya. Mungkin bisa langsung memastikan hal-hal yang perlu dipersiapkan supaya lebih
mantap ketika nanti merekam. Berikut Ibu sudah ditampilkan kembali. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu atau adik-adik peserta? Cukup? Baik. Cukup dari lomba mendongeng, selanjutnya akan dilanjutkan oleh lomba tari tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari lomba tari tradisional, Pak Rizky mungkin bisa Oh, dari situ ya? Ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya Pak, petunjuk teknis lombanya di link yang sudah kami share, ada aspek penilaian yang dinilai di lomba tradisional. Kenapa kita video ya? Karena memang kalau live itu takutnya jaringannya tidak stabil dan sebagainya, jadi peserta bisa membuat video rekaman tanpa editan dengan kualitas suara yang baik dan jelas, landscape-nya seluruh badan. Jadi kalau bisa kelihatan seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena nanti dia akan tari ya. Kemudian ini tari tradisional tunggal. Aspek penilaiannya ada 3 hal. Yang pertama koreografi 30%, kostum 20%, dan performance atau penampilan utuh saat itu 50% gitu. Dan kostum tari, tata rias, serta penunjang lainnya itu disiapkan oleh peserta gitu. Mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Oh iya, durasinya. Durasinya apa, pertanyaannya apa Bu? Iya, untuk tari kan kemarin itu ketika dicantumkan 4-5 menit ya. Itu sebenarnya acuan dari FLS 2N saya ambilnya, karena memang kenapa tapi kemarin ketika ada yang bertanya silakan aja Bu, misalkan ada yang 7 menit, ada yang 8 menit. Cuman memang kita maksudnya kita tidak membatasi sampai karena memang itu tari tunggal standarnya memang segitu kalau dari FS 2N gitu. Saya sempat tanya juga ada panduannya, karena kalau tari bareng-bareng kan beda ya sama tari tunggal gitu. Jadi memang untuk waktunya kemarin 4-5 menit, tapi kalau memang seandainya ada yang 7 menit ya Bu Fau ya, yang 8 menit silahkan gitu. Kayak gitu sih Bu. Kemudian video rekamannya mohon nanti disertakan dengan sinopsis ceritanya. Jadi ada sinopsisnya, ini tari apa, lalu deskripsinya apa, kemudian langsung diupload bersama video rekaman tersebut gitu. Jadi kita tahu, oh ini tari ini dari sekolah ini, kemudian sinopsisnya ini gitu. Jadi jelas ya, seperti itu. Ya mungkin itu Pak, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Bu Sonya mau menambahkan? Ya Bu, mohon maaf, sehubungan dengan waktu Bu, durasi waktu 4-5 menit. Ya. Rekaman video, apakah anak-anak perlu memperkenalkan diri apa langsung atau gimana? Boleh Ibu, bebas, silakan. Di awal kalau memang ingin memperkenalkan diri silakan, boleh. Misalkan saya dari sekolah mana, itu bebas ya. Atau mungkin mau langsung nari juga nggak apa-apa, karena kita ada keterangan sinopsis dan namanya sekolahnya dari mana. Berarti itu tidak mempengaruhi nilai ya Bu? Tidak, silakan aja Bu. Kalau memang ada perkenalan boleh, kalau langsung nari juga nggak apa-apa. Oke, makasih. Ya. Udah ya. Silakan, ada lagi Bu Fau yang bertanya. Mungkin itu ya dari tari. Ada lagi? Sudah? Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Silakan, nanti akan dilanjutkan dengan lomba seterusnya nih. Lomba apa Pak?
LCT silakan Bu Uri. Terima kasih. Udah masuk? Masuk ke Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atau kakak pelatih yang sudah ikut bergabung dalam Zoom technical meeting lomba JPCOM untuk petunjuk pelaksanaan lomba cepat tepat pramuka. Yang pertama adalah peserta wajib tergabung dalam grup WhatsApp LCT Pramuka Al-Azhar 6. Poin kedua, peserta membuka Google Drive dan nantinya sebelum pelaksanaan, peserta sudah standby 15 menit untuk mengisi identitas diri pada Google Drive yang disediakan oleh panitia dimulai pukul 12.45. Poin ketiga, pada saat nanti akan pelaksanaan, token dikirim pada grup WhatsApp LCT untuk memulai pengerjaan soal tepat pukul 13.00. Poin keempat, lomba cepat tepat hanya dilaksanakan 1 kali babak final langsung penyisihan. Poin kelima, peserta diberikan soal sejumlah 50 butir. Dan poin 6, soal berupa pilihan ganda. Poin 7, untuk ketentuan menjawab apabila jawaban salah, poin 0, dan jawaban benar, poin 2. Sedangkan tidak menjawab, maka poin 0. 8, waktu pengerjaan dalam 50 butir soal itu adalah 60 menit dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.00. Lalu ke-9, pembagian kriteria soal pilihan ganda yaitu meliputi pengetahuan pramuka, pengetahuan umum, sandi, morse, kompas, dan P3K. Poin 10, untuk penilaian dihitung dari waktu tercepat dan ketepatan menjawab. Poin 11, apabila peserta terlambat, maka waktunya akan disesuaikan dengan jumlah waktu yang sudah tersedia. Jadi tidak ada lagi penambahan waktu. Lalu poin 12, lomba cepat tepat sistemnya gugur apabila peserta tidak menuliskan identitas diri pada Google Drive. Poin 13, pelaksanaan lomba peserta dengan menggunakan jaringan internet yang stabil. Dan poin 14, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Itu adalah petunjuk pelaksanaan lomba cepat tepat. Untuk informasinya yang lain itu bisa dapat dilihat pada grup WhatsApp lomba cepat tepat pramuka. Jadi mohon apabila Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri secara kolektif, diharapkan langsung masuk ke dalam grup WhatsApp agar informasi-informasi terbaru bisa diupdate. Ya, terima kasih. Barangkali Bapak Ibu atau kakak pelatih atau kakak pembina ada pertanyaan, dipersilahkan. Buri, saya Buri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bu Uri, saya dari tetangga sebelah. Ya, silakan Bu. Mau tanya, yang pertama untuk grup
WA-nya nanti mohon mungkin nomornya ya. Oke. Yang kedua, untuk nanti pas pelaksanaan, apakah anak-anak wajib pakai baju pramuka atau pakaian pramuka atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, untuk materi Kompas, Bu Wuri, untuk anak SD mungkin memang itu materi Kompas itu merupakan syarat kecakapan umum. Tetapi pada umumnya ya untuk SD itu jarang sekali disentuh untuk Kompas. Mungkin kalaupun ada prosentasenya bisa dikurangi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah ya untuk Al-Azhar sebelah SD Al-Azhar jumlah pesertanya terbanyak. Terima kasih Ibu. Ya untuk pertanyaan Ibu yang pertama, alhamdulillah sebetulnya grup WhatsApp sudah ada di linknya ya. Jadi Ibu tinggal masuk aja, tinggal klik. Ya, mungkin nanti akan kita bantu ya Ibu ya supaya Ibu bisa masuk ke dalam grup WhatsApp ya. Lalu yang kedua, karena memang ini kan tidak Zoom ya, tidak menggunakan Zoom ya, jadi hanya langsung anak-anak mendapatkan soal dari Google Drive, jadi tidak diwajibkan menggunakan seragam pramuka. Ya, tidak diwajibkan menggunakan seragam pramuka, tetapi apabila untuk dokumentasi sekolah ya telah melaksanakan atau anak-anak sedang mengikuti lomba di SMP Al-Azhar ya untuk dokumentasi, mangga dipersilakan untuk menggunakan seragam pramuka pada saat mengikuti lomba atau pada saat pelaksanaan lomba cepat tepat pramuka. Ya, dan untuk soal ya, soal lomba cepat tepat. Nah, mungkin iya nanti kalau misalkan apabila nanti di situ kan ada 10% ya Bu ya, kriterianya. Mungkin nanti ditukar kali ya untuk P3K ke 10% dan Kompasnya 5%. Baik. Gitu. Iya, mungkin karena memang ini kan anak SD ya kelas 5 dan kelas 6. Oke. Ya, dan memang nanti kita lihat dari hasilnya itu adalah diambil dari yang paling tercepat dan tepat jawabannya. Seperti itu, Ibu. Ya. Mungkin satu lagi. Dan satu lagi, punten mohon maaf, jadi pada saat anak mengisi, diingatkan lagi, pada saat anak-anak mengisi soal, setelah selesai menjawab langsung disubmit. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Jadi supaya hasilnya pun juga langsung kelihatan. Baik. Ya, bisa masuk. Oke. Jadi Bu Wuri mohon maaf, ini yang masuk ke grup untuk grup LCT ini langsung anak-anak nggak apa-apa? Betul, langsung anak-anak dan langsung boleh pendampingnya, guru atau kakak pelatih yang mendaftarkan pesertanya dan langsung pesertanya. Jadi nanti ada nomor tokennya ya Ibu ya, yang langsung diberikan. Makasih. Ya, langsung ke grup WA. Baik, makasih. Iya, oke, sama-sama Ibu. Ada lagi? Oke, ya berarti sudah tidak ada, berarti sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lomba tryout ya, tryout SMP Al-Azhar. Nah ini banyak sekali ini pesertanya. Silakan Pak Rizky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lomba tryout, ya ini seperti yang ada di dalam proposal, yang seperti ada di dalam surat edaran.
Jadi untuk ketentuan lomba sendiri diharapkan selama pelaksanaan lomba, peserta diharapkan memiliki device baik HP ataupun laptop yang standby. Jadi sebelum mulai juga udah standby duluan ya. Panitia dari sekolah berharap para peserta sudah siap. Jadi semuanya udah standby, siap. Ketika dirilis soalnya, peserta bisa langsung mengerjakan. Untuk pengerjaannya sendiri boleh menggunakan HP maupun laptop, tidak ada aturan khusus, dan memang kita sistem pelaksanaannya seperti sistem pelaksanaan KSN. Jadi dari sekolah hanya merilis soal, nanti soalnya langsung dikerjakan, siapa yang mendapatkan nilai yang terbaik, itu adalah yang menjadi juara lombanya. Kemudian untuk token, untuk teknisnya, nanti sebelum pelaksanaan, sekitar 1 jam sebelum pelaksanaan, token akan dirilis, token soal untuk login. Nanti tokennya akan diinput ketika peserta akan mengerjakan soal. Jadi peserta tidak bisa mengerjakan soal ketika belum mendapatkan token. Karena syarat untuk masuk ke dalam soal adalah harus melihat tokennya dulu. Dan nanti tokennya akan di-share melalui grup yang ada di dalam Telegram. Nah, kemarin sudah banyak pertanyaan yang masuk dari guru-guru terutama yang mendaftarkan muridnya secara kolektif. Pak, kenapa pakai grup Telegram? Alasannya adalah karena memang untuk peserta tryout sendiri, sampai saat ini jumlahnya sudah sangat banyak, sekitar 527 orang. Ya, ini udah ada data masuk baru lagi. Sekarang pesertanya sekitar 600 orang. Dan itu kalau menggunakan grup WhatsApp, tidak memungkinkan karena maksimal anggota dari grup WhatsApp adalah sekitar 250 peserta. Maka pihak sekolah memutuskan untuk menggunakan grup Telegram agar peserta ketika nanti mengerjakan soal dan mengalami kendala bisa langsung ditanyakan ke grup panitia. Karena takutnya kalau melalui guru pembimbing dulu akan memakan waktu sehingga nanti waktu peserta untuk mengerjakan jadi berkurang. Maka lebih baik disarankan agar seluruh peserta bisa tergabung ke dalam grup Telegramnya. Sehingga apabila mengalami masalah, bisa langsung ditanyakan ke panitia. Dan tim panitia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kendala yang terjadi ketika pelaksanaan. Kemudian, ini udah berubah belum waktunya? Ya, untuk pelaksanaan lomba waktunya dari pukul 8 sampai pukul 9.30. Waktunya 90 menit. Dengan jumlah soal, 60 soal, masing-masing mata pelajarannya ada 3, ada matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Matematika, IPA, dan bahasa Indonesia yang masing-masing terdiri dari 20 soal. Jadi waktu mengerjakan masing-masing part atau masing-masing bagian adalah sekitar 30 menit. Tapi untuk alokasi waktunya tersendiri bebas. Jadi tidak ada waktu khusus IPA berapa menit, matematika berapa menit. Jadi untuk total waktu keseluruhan adalah 90 menit. Bebas mau digunakan untuk secara bagaimanapun silahkan. Kemudian untuk soal semuanya wajib dijawab. Karena nanti kalau tidak ada poin yang tidak dijawab, nanti soalnya tidak bisa dikumpulkan atau tidak bisa disubmit. Jadi walaupun tidak bisa menjawab, diharapkan soal tidak dikosongkan atau tetap diisi. Kemudian untuk soal sendiri nanti teknisnya, nah ini mungkin perlu perhatian dari Bapak Ibu guru serta pesertanya. Karena soal nanti akan diacak. Soal dan jawaban akan diacak. Artinya apa? Ketika misalnya ada peserta yang mengerjakan soal, ya, soal ketika dia masuk pertama kali, soalnya nomor 1. Kemudian tiba-tiba misalnya koneksinya terputus ketika mau submit, hingga akhirnya harus mengerjakan ulang. Nah itu nanti urutan soalnya akan berubah lagi, dan jawabannya hilang. Jadi makanya ketika mengerjakan, ini diharapkan sekali koneksi internetnya stabil, dan kalau memang sudah selesai, bisa langsung disubmit secara cepat. Karena apa? Ini untuk menanggulangi takut kalau nanti ketika mau submit error, harus ngerjain ulang, dan memang waktunya nanti nggak cukup. Jadi ketika udah selesai, diharapkan bisa langsung mengumpulkan. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan Bapak atau Ibu Guru. Boleh Pak, saya Pak Suwarno Pak. Ya baik, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang hormati, saya Pak Suwarno dari SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama. Berkaitan masalah tryout, tadi sudah dijelaskan secara rinci, namun ada satu pertanyaan dan mungkin satu permintaan. Pertanyaan pertama,
apakah ini tryout ini dibuat murni oleh SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta Permai sendiri atau kerjasama dengan bimbingan belajar yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk permintaan nih, karena kami juga mengadakan tryout, minggu besok kita akan mengadakan tryout, bahkan sudah pertama itu tes awal, besok mengadakan tryout yang pertama, kemudian diadakan juga tryout yang tanggal 28 November di SMP 6 Jakarta Permai. Oleh karena itu mungkin karena hasilnya juga nanti kami akan laporkan kepada orang tua dan ke anak-anak pun ibaratnya bisa dikatakan tanda kutip itu wajib ikut anak-anak itu dari Al-Azhar 6 Al-Azhar 9 ini wajib ikut. Oleh karena itu tentunya kami selaku penanggung jawab tryout di Al-Azhar 9 mohon kepada panitia itu minta rekapan nilainya untuk anak-anak dari SD Islam Al-Azhar 9. Biar nanti kami gabungkan dengan hasil tes awal, kemudian minggu besok tanggal 9 sampai tanggal 13 juga kami akan mengadakan tryout yang pertama, kemudian tryout yang dari SMP 6 akan kami jadikan sebagai hasil tryout yang kedua. Supaya nanti kita juga laporan pada orang tua, karena anak juga kita wajibkan pada anak-anak itu. Wajib ikut. Jadi karena kalau tidak ikut tentunya kan dia nggak punya nilai. Itu mungkin jadi satu pertanyaan. Yang kedua adalah permohonan masalah rekap nilai. Mungkin itu sementara. Makasih Pak. Maaf Pak Ali dan Pak Rizky mungkin untuk daftarnya, data namanya karena kemarin kan nomor HP-nya mungkin belum di cross check. Insya Allah dalam minggu ini untuk nomor HP dari anak-anak yang nanti akan digabungkan ke grup Telegram tryout mungkin minggu ini udah selesai. Mungkin itu Pak Ali dan Pak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, jadi pertama saya ingin menjawab pertanyaannya dulu. Apakah SMP Islam Al-Azhar 6 membuat soal tryoutnya sendiri atau bekerja sama dengan lembaga? Ya, kebetulan untuk sekolah kita SMP Islam Al-Azhar 6 memang semenjak dari udah lama ya. Memang kita selalu bekerja sama dengan bimbingan bintang pelajar benar ya. Okay. Memang udah lama selalu bekerja sama untuk soal tryout ya Pak. Ya, jadi sekarang pun ketika pelaksanaannya online kita tetap bekerja sama. Okay. Kemudian untuk permintaannya yang kedua ya. Rekap hasil nilai peserta insya Allah akan dikirimkan. Jadi memang setelah selesai nanti karena memang sudah online, jadi insya Allah hasilnya lebih gampang untuk disortir dan nanti akan dikirimkan kembali ke sekolahnya masing-masing. Jadi misalnya Pak Suwarno dari SD 9, maka saya ngirimnya hasil dari SD 9 saja. Yeah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian satu lagi Pak, mungkin ini saya lebih tegaskan. Kepada seluruh peserta, baik dari guru maupun muridnya secara langsung, itu kan saya sudah dari panitia sudah mengirimkan link untuk bergabung dengan grup Telegram. Yeah. Nah, karena sepertinya kalau dari tim panitia memasukkan 600 orang secara masing-masing satu-satu join ke Telegram kayaknya agak sulit. Jadi memang dari panitia menyarankan untuk jadi gurunya memberikan link yang udah dari SMP 6 agar diberikan kepada murid-muridnya sehingga muridnya bisa gabung sendiri ke dalam grup Telegramnya melalui link tersebut. Jadi nanti linknya kalau memang belum dapat bisa dikirimkan ulang. Oke, ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, untuk linknya kapan Pak? Untuk linknya kapan Pak? Linknya kapan di share? Bisa langsung saya kirim bentar habis ini Pak. Oke, ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Rizky. Ya, silakan Bu. Kalau guru bolehkah bergabung di grup Telegramnya? Silakan Bu. Memang kalau bisa saya menyarankan gurunya ikut bergabung supaya ketika ada informasi yang takutnya saya lupa. Jadi insya Allah sih untuk guru-guru, koordinator guru-gurunya, insya Allah saya akan buatkan grup di WhatsApp juga. Tapi takut saya lupa, takut namanya hilaf. Lebih baik juga gurunya ikut yang Telegram juga. Tapi kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Insya Allah informasi tetap saya sampaikan baik ke grup guru nanti via WhatsApp, Telegram, atau yang Jadi untuk penyampaian token 1 jam sebelum pelaksanaan akan disampaikan via Telegram. Oh iya, satu lagi saya lupa. Sebelum pelaksanaan tryout nanti pada tanggal 28, rencananya tanggal itu kami dari pihak panitia berencana untuk mengadakan simulasi dulu.
Ya, karena ditakutkan ini kan baru pertama kali mengadakan lomba tryout secara online. Ditakutkan dari peserta masih banyak yang mengalami kendala, maka kita akan rencananya mengadakan simulasi terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika pelaksanaan sesungguhnya, peserta bisa lebih matang dalam tryout tersebut. Mungkin simulasinya tanggal berapa, Pak? Tadi, Pak, simulasinya tanggal? Tanggal simulasinya kemungkinan tanggal 2. Simulasinya kemungkinan nanti tanggal 24. 24? Ya, yang lagi kosong nggak ada lomba kan ya? Ya, jadi tanggal 24 insya Allah karena memang kita nggak ada rangkaian kegiatan, jadi insya Allah saya akan mengajak untuk melaksanakan simulasi pada tanggal 24. Tapi untuk jadwalnya akan saya sampaikan langsung di grup Telegram dan grup WhatsApp koordinator guru-gurunya, ya supaya lebih jelas. Waktunya untuk pagi, ya Pak, maaf Pak, kalau yang simulasi pagi atau siang? Nanti akan saya infokan Pak, insya Allah sih pagi. Bisa malah jangan pagi, biar nggak ganggu. Ya. Siang ya? Nggak, ya, mungkin siang kali Pak, supaya nggak mengganggu PM. Dengan siang aja Pak, di atas jam habis zuhur lah kalau bisa. Ya, sekitar jam 1 insya Allah. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak. Ada Ya, lagi sama-sama, Pak. mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Oh, Pak. Baik, dari tim tryout, yang informasinya saya kembalikan kepada Ketua Panitia. Silakan. Sambil menunggu Ustadz Andika atau Pak Mubarok, nanti silakan, mungkin ada yang mungkin kurang bisa ditambahkan, silahkan. Ya. Ya, rencananya kita mau ada sesi pengundian MHQ, tapi ini udah asar ya. Sedang ditanyakan sama panitia. Yang sudah masuk di database kami, mungkin di sini ada bisa dilihat. Barangkali ada yang belum masuk. Terakhir tadi kami baru update ada atas nama Ahmad Ferdiansyah dari SDN Jakasetia 4. Pengundian. Mungkin sistem pengundiannya nanti per nama lalu dikocok ya Pak ya. Nah, langsung kayak gini nih Pak, berarti Ananda Hasna gitu ya. Berapa nomor urut undiannya dan seterusnya. Baik, bismillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah untuk undian kita akan laksanakan hari ini sesuai dengan daftar nama peserta yang sudah masuk. Jadi mungkin yang ada bisa disimak ataupun yang tidak ada nanti insya Allah akan kita buatkan grup ya. Dan nanti akan kita share ulang hasil dari pengundian hari ini. Jadi yang sudah terdaftar ada 24, jadi di sini ada 40 nomor karena kita sudah sebutkan di awal untuk kuota MHQ ada 40. Jadi nanti sisa yang belum terambil itu untuk mungkin calon-calon peserta yang akan menyusul. Baik, mungkin langsung saja Bu Fau ya. Untuk pertama siapa? Dari? Oke, yang pertama Hasna dari SDIT Insan Robani. Langsung aja kita ambil. Pak Ali, mohon maaf. Nomor undian nomor 20. Oke, silakan Bu Fau bisa ditulis nanti. Baik, selanjutnya. Siapa? Kiandra dari SDIT Al-Halimiyah. Untuk nomor urut majunya dapat nomor 16. Baik. Nah, selanjutnya R. Atila SD Al-Azhar Sumarekon Bekasi. Silakan. Nomor 10 Bu Fauziah. Baik. Selanjutnya Rasendria Arik dari SDIT Torik bin Ziyad.
Nomor 9, Bu Fauzia. Baik. Selanjutnya, Elvira dari SD Al-Farisi. Nomor 4. Selanjutnya Safira dari SD Al-Farisi. Nomor 29. Oke. Selanjutnya Tasya Putri dari SD Al-Farisi. Nomor 32. Selanjutnya Siraj dari Al-Farisi. Nomor 30, Bu Fauzia. Selanjutnya Arsyid. Nomor 34. Oke. Selanjutnya Uwais. Nomor 15. Selanjutnya Reza. Nomor 13. Selanjutnya Rafidah dari MI Al-Muhajirin. Nomor 22. Selanjutnya Aisyah dari MI Al-Muhajirin. Nomor 39. Selanjutnya Lukman dari MI Al-Muhajirin. Nomor 40. Selanjutnya M. Vino masih dari Muhajirin. Nomor 17. Oke. Selanjutnya Aiska dari Kemang, Al-Azhar 9 Kemang. Nomor 11. Oke, selanjutnya Nayara dari SD 6 JP. Nomor 36. Selanjutnya Kaina Putra dari SD 6 JP. Nomor 25. Oke. Selanjutnya Nur Muhammad Damarjati dari SD 6 JP. Nomor 21. Selanjutnya Abigail dari SD Islam Babut Taubah. Nomor 19. Oke. Selanjutnya Hafsah dari SD Islam Babut Taubah. Nomor 18. Oke, selanjutnya siapa? Pak, maaf, instruksi itu Kiandra Mirza dari Al-Halimiyah kayaknya 2 kali deh. Oh gitu. Iya, kayaknya anaknya dia nginput mandiri tanpa bilang lagi ke saya. Dihapus aja yang bawah. Terima kasih. Oke, baik. Makasih, Pak. Iya. Namanya siapa? Namanya yang di-delete siapa tadi, Pak? Yang di-delete tadi, Pak. Mohon maaf. Kiandra Mirza. Kiandra. Ya. 23. Berarti ini ya, yang belum dapat nomor urut aja, oh, yang di-delete. Yang belum. Baik. Lanjut ya, Bu Fau. Baik, Daniel. Dari SDIP As-Sa'diyah. SDIP As-Sa'diyah. Nomor 12. Oke. Selanjutnya Malika dari Al-Halimiyah. Nomor 33. Selanjutnya Ahmad Ferdiansyah dari SDN Jakastia 4. Apa 26. namanya itu? Nomor 2 bukan Ahmad Muhammad. Gimana, Pak? Ahmad Ferdiansyah namanya Ahmad salah. Muhammad Ferdiansyah. Muhammad. Ya. Muhammad Ferdiansyah. Oke, baik. Satu lagi Bu Fauziah ya? Pas ya udah. 26. Oke, baik.
Alhamdulillah untuk yang sudah terdaftar, sudah semuanya mendapat nomor urut. Nanti insya Allah akan kita buatkan WA group yang nanti mungkin Bapak Ibu pendampingnya dan anak-anaknya juga bisa dimasukkan. Dan nanti hasil dari undian ini akan di-share kembali. Dan untuk yang belum, nanti untuk sisanya tetap akan diundi dengan nomor urut yang tersisa. Dan juga jika nanti ternyata tidak mencapai 40 dan ada nomor yang kosong akan dilompati ya. Jadi langsung misalkan ternyata yang dapat nomor 5 tidak ada, 6 ada berarti dari 4 langsung ke 6 dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu mungkin sekian. Silakan Pak Ali. Tambahan informasi untuk peserta Bapak Ibu. Jadi untuk mengupload nama itu karena nanti akan dibuatkan piagam penghargaan ya, sertifikat. Jadi nama harus nama lengkap ya, nama lengkap karena sudah tercetak dengan sekolahnya begitu. Jadi mohon maaf data harus sudah valid begitu untuk menguploadnya. Namanya. Terima kasih. Hurufnya Ferdiansyah. Ya, kalau untuk sekarang pendaftaran nggak masalah Pak. Nanti kalau untuk mengupload itu kan nanti ada hasil uploadannya, kemudian mungkin surat surat keterangan sekolah ataupun identitas dari anak tersebut. Nah itu baru itu ada nama yang sudah tervalidasi, artinya nama yang valid, nama yang lengkap gitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita tutup karena sudah waktu lewat asar ya. Ya, Pak, saya mau nanya, Ya. untuk yang lomba live Zoom ini, kalau misalkan kita kan harapannya jaringannya bagus, tapi misalkan ketika dalam pelaksanaan lomba anak sedang membaca surat yang ditentukan gitu, tiba-tiba jaringannya kurang bagus, itu gimana? Apakah ada diberi kesempatan kedua gitu? Kadang-kadang kita ngajar juga keluar sendiri kan, nge-zoom gitu. Baik, untuk menanggapi misalkan ada jaringan yang kurang bagus ketika live Zoom, mungkin nanti akan kita skip sementara ya. Jadi mungkin akan dilanjut ke peserta selanjutnya terlebih dahulu sampai dengan jaringannya bisa stabil dan nanti bisa dilaporkan ya misalkan sudah stabil. Nanti untuk koordinasi bisa disampaikan di grup WA yang insya Allah nanti akan kita buat. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup. Cukup, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, sekali lagi dari Panitia CPKOM 2020, dari SMP Al-Azhar 6, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Oh iya, untuk kegiatan hasil technical meeting akan disampaikan lewat YouTube dan mungkin akan disampaikan juga lewat sosial media Instagram gitu ya. Jadi silakan dipantau untuk sosial media kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.